mandiri, bersih, melayani, bebas korupsi. adakah WBK di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Kejari Kota Kediri. Mengabdi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan tekad Jayabaya, saya Sofyan Sele, selaku Kajari Kota Kediri, akan memaparkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Merujuk pada hasil evaluasi zona integritas 2020, terdapat 3 poin yang akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi di tahun 2021. Alur layanan yang belum optimal, survei kepuasan belum dijadikan masukan untuk peningkatan kualitas layanan, dan mitigasi risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh. Dari hasil evaluasi tersebut, kami telah menindaklanjuti dengan melakukan berbagai macam perbaikan, yaitu membuat alur dan melaksanakan seluruh SOP pelayanan, menjadikan survei pelayanan sebagai bahan evaluasi, dan membuat mitigasi risiko seluruh bidang. Tantangan dan isu strategis pada masa pandemi yang terus meningkat membuat kami senantiasa meningkatkan pelayanan dengan tetap menerapkan prokes secara ketat dan membuat e-layanan melalui sarana EPTSP yang nanti akan kami jelaskan pada 6 area perubahan. Dari penilaian mandiri yang telah kami lakukan, diperoleh angka 58,63, dan hal tersebut telah memenuhi syarat yang menunjukkan upaya kami dalam melaksanakan seluruh persyaratan yang terdapat dalam LKE. Dan terhadap pelayanan kami telah melakukan e-survey dan diperoleh hasil pelayanan kami baik. Terdapat 6 area perubahan yang merupakan komponen pengungkit yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Area pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah mekanisme kerja secara sistematis dan konsisten. Pola pikir serta budaya kerja individu pada unit kerja dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Adapun yang telah kami capai dalam area pertama meliputi pembentukan tim kerja yang dipimpin oleh Kajari, penyusunan dokumen rencana aksi, pembangunan zona integritas yang telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas yang dilaksanakan secara rutin, dan perubahan pola pikir serta budaya kerja dengan Kajari sebagai role model, menetapkan 2 orang jaksa dan 2 staf tata usaha sebagai agen perubahan melalui proses pemilihan yang akuntabel, melaksanakan kegiatan apel pagi, terdapat kutipan-kutipan motivasi dan tangga motivasi untuk meningkatkan kedisiplinan serta etos kerja. Area kedua, penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur, poin yang telah kami realisasikan meliputi pembuatan 46 SOP, kegiatan layanan yang telah dilaksanakan secara konsisten, pemanfaatan e-office yang merupakan inovasi satker meliputi e-absen yang telah menggunakan face recognition EPTSP, EKGB, e-izin, e-keuangan, e-register, CPD, ARSIS, Smart Pidum, sidang online, CMS, SIMKARI, e-tilang, e-barang bukti, barcode barang bukti, dan menara datun. Selain itu, kami telah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik melalui website resmi yang memiliki tampilan kekinian serta informatif sebagai sarana pelayanan publik berupa EPTSP dan hotline center WhatsApp yang aktif dan responsif pada jam kerja, serta kami aktif menggunakan medsos seperti Instagram,
Facebook, YouTube yang telah memiliki lebih dari 1.000 subscriber. Dalam penataan tata laksana, area kantor kami bagi dua bagian, yaitu zona merah dan zona hijau, di mana zona merah hanya bisa diakses oleh pegawai yang memiliki kartu akses, sehingga menghindari risiko adanya perbuatan tercela. Zona merah meliputi ruangan bidang-bidang yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kemudian pada zona hijau merupakan tempat pelayanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang meliputi PTSP, ruang koordinasi kaca yang telah dilengkapi oleh CCTV, ruang tunggu tamu, ruang tilang, dan adanya kantin kejujuran. Berikut gambaran portal pintu otomatis dan pintu akses sebagai pemisah antara zona merah dan zona hijau. Area ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Beberapa indikator yang telah kami laksanakan meliputi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kami telah membuat sprint penempatan CPNS sesuai kualifikasi pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan satker, pembuatan peta jabatan, dan pengusulan jabatan. Pengembangan personil berbasis kompetensi. Kami telah memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti diklat dan pengusulan beasiswa. Pola mutasi internal. Kami telah membuat SK pelaksanaan pola mutasi lokal, sprint pemindahan pegawai dari bidang antar bidang. Penetapan kinerja individu. Dalam menetapkan sistem tersebut, kami lakukan dengan pembuatan SKP dan perjanjian kinerja. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, dan reward kami laksanakan melalui kegiatan apel, pemberian reward kepada pegawai berprestasi secara periodik, pembuatan buku catatan penilaian pegawai, dan absen menggunakan face recognition. Kami juga aktif dalam menggunakan sistem informasi pegawai melalui aplikasi Siaga, Sistem Pelayanan Informasi Pegawai, dan SIMKARI untuk memonitor hak-hak para pegawai. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kami telah melaksanakan langkah-langkah strategis seperti rapat rutin yang dipimpin oleh Kajari, penyusunan dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja, penyusunan buku pedoman pembangunan zona integritas yang berisi target kinerja dalam 6 area perubahan, indikator kinerja utama yang memiliki kriteria SMART dan EMONEF untuk keuangan serta adanya perjanjian kinerja. Area kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kami telah membentuk unit pengendalian gratifikasi dan sistem pengawasan internal pemerintah, membuat banner-banner anti korupsi. Sedangkan untuk pengaduan masyarakat, kami fasilitasi dengan Bank Kodir dan pengaduan online melalui website. Kami memiliki ruang pengaduan whistleblowing system, SK penanganan benturan kepentingan. Semua area dilengkapi oleh CCTV serta telah menyampaikan LHKPN dan LHKASN secara periodik dan tepat waktu. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Kami telah meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami memiliki maklumat kompensasi pelayanan, maklumat pelayanan pada planet PTSP, dan pelayanan tilang. Kami juga
telah memiliki SOP standar pelayanan prima, ruang tilang pelatihan budaya pelayanan prima, penyediaan e-survey, penyediaan sarana ibadah, sarana kesehatan, poliklinik, dan ruang laktasi, serta kami juga memiliki taman integritas. Berikut kami akan tampilkan perubahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan dari sebelum dan setelah kami perbaiki, dimulai dari PTSP yang luas dan nyaman, lobi dan ruang laktasi serta poliklinik, ruang tunggu, ruang pelayanan tilang, dan kami miliki kantin Sekartaji, area koordinasi dan konsultasi yang transparan, area dinamika kelompok yang instagramable, serta area merokok yang jauh dari area kerja. Kami juga ramah terhadap disabilitas dengan adanya tempat parkir khusus, sarana kursi roda, toilet khusus, SOP pelayan disabilitas, free charger, dan WiFi di setiap pelayanan, mobil panji, serta mobil antar jemput saksi. Terdapat neon box, titik kumpul, jalur evakuasi, dan adanya petunjuk arah. Untuk menjawab tantangan pada masa pandemi, kami tetap melaksanakan pelayanan publik melalui program Jaksa Masuk Sekolah yang sebelumnya dilaksanakan secara offline, saat ini dilakukan secara online, dan terdapat program Jaksa Menyapa yang dikembangkan melalui kerjasama dengan TV lokal. Pada bidang PB3R terdapat program Abang Sis, sehingga masyarakat tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri karena seluruh barang bukti kami antar sampai tujuan dan gratis. Pada bidang tindak pidana umum terdapat pelayanan tilang yang diantar langsung ke rumah oleh PT Pos. Untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, bidang Datun memiliki pelayanan hukum secara virtual dan Yankumling secara gratis yang dapat diakses melalui website, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Pada masa PPKM darurat ini, kami juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan patroli Forkopimda untuk memastikan masyarakat mematuhi prokes. Jangan pernah takut untuk melakukan perubahan. Sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman, karena semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Fokuslah kepada pelayanan dan kemanfaatan, maka kita akan mendapat kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.